Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami pada topik 7, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum. Namun sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Muhammad Fahri. Yang kedua, Umi Huswatun Hasanah. Yang ketiga, Marcella. Yang keempat, Megareta Triyuniar. Yang kelima, Mela Agustina. Dan yang keenam, Lucy Fatmawati. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design. Problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal. Yang pertama sebagai stakeholder, yang kedua sebagai kepala sekolah, yang ketiga sebagai wakil kurikulum, yang keempat sebagai guru, dan yang kelima sebagai siswa. Problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design. Kerangka Understanding by Design merupakan sebuah kerangka pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik melalui alur yang disebut dengan backward design atau alur mundur. Kerangka Understanding by Design merupakan sebuah cara mendesain pembelajaran yang jelas dan terarah. 3 langkah alur mundur backward design. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Yang kedua, menyusun bukti atau penilaian, assessment. Dalam hal ini, guru merancang penilaian yang akan memberikan bukti-bukti kemajuan siswa terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menciptakan instrumen penilaian yang mencangkup berbagai bentuk seperti tes, proyek, atau penugasan, sehingga guru bisa memantau atau melihat apakah pembelajaran sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu akan mempermudah dan memperjelas pencapaian tujuan pembelajaran. Problematika guru dalam pengelolaan kelas. Permasalahan, guru mungkin menghadapi beberapa problematika dalam pengelolaan kelas. Ini mungkin termasuk kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Understanding by Design, menyesuaikan kebutuhan individual siswa dengan kurikulum yang telah dirancang, dan mengelola waktu dengan efektif untuk memastikan bahwa semua aspek pembelajaran tercakup. Selain itu, guru juga mungkin menghadapi tantangan dalam mengevaluasi pemahaman siswa secara holistik sesuai dengan pendekatan Understanding by Design. Untuk mengatasi problematika tersebut, guru dapat melakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, pelatihan dan pemahaman mendalam. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai tentang konsep dan aplikasi Understanding by Design untuk memahami dengan baik bagaimana menerapkannya dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan berbagi ide tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Understanding by Design dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, penyesuaian rencana pembelajaran. Guru perlu terbuka untuk menyesuaikan rencana pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan individual siswa, sambil tetap mempertahankan fokus pada tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang tersedia. Menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, seperti teknologi atau materi pembelajaran yang relevan, dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam kerangka Understanding by Design. Dan yang terakhir, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran dan memperbarui rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemajuan pembelajaran mereka.
Problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Permasalahan yang pertama, kesulitan terhadap memahami prinsip-prinsip penerapan understanding by design di kelas. Yang kedua, guru sering memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di luar mengajar, sehingga mereka memiliki waktu yang terbatas untuk merencanakan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan understanding by design. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang teknologi untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang keempat, siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan understanding by design yang berfokus pada pembelajaran aktif dan mandiri. Problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Solusi. Yang pertama, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkualitas tentang understanding by design bagi guru. Yang kedua, mengurangi beban guru dengan cara memberikan guru waktu yang cukup untuk merencanakan pembelajaran dengan menggunakan understanding by design. Yang ketiga, mengikuti pelatihan tentang berbagai platform yang dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, melatih peserta didik tentang bagaimana belajar secara aktif dan mandiri. Problematika guru dalam keberagaman karakteristik peserta didik. Permasalahan yang pertama, kesulitan dalam diferensiasi pembelajaran. Guru perlu merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang kedua, penanganan disiplin. Perbedaan karakteristik siswa bisa mempengaruhi dinamika kelas, sehingga guru perlu memiliki strategi yang efektif dalam menangani perilaku yang bervariasi tersebut. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Guru mungkin memiliki keterbatasan waktu, ruang, dan materi untuk mengakomodasi kebutuhan individu setiap peserta didiknya dengan baik. Yang keempat, pemberian umpan balik yang sesuai. Guru perlu memberikan umpan balik yang relevan dan bermanfaat kepada peserta didiknya, tetapi hal ini dapat menjadi rumit karena perbedaan kemauan dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, solusi. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran. Merancang aktivitas dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beragam peserta didik, termasuk penggunaan berbagai gaya belajar dan tingkat kesulitan. Yang kedua, penerapan manajemen kelas yang efektif, membuat aturan yang jelas dan konsisten, serta menggunakan strategi manajemen kelas yang positif untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dan meminimalkan gangguan. Yang ketiga, kolaborasi dan dukungan antar guru. Berbagai pengalaman, strategi, dan sumber daya dengan sesama guru untuk memperkaya pendekatan pembelajaran dan penanganan masalah di kelas. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Melibatkan diri dalam pelatihan dan pengembangan profesional yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan keberagaman peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi tantangan tersebut. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.